Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, kita akan belajar sesi khusus hari ini. Judulnya adalah skor dan aplikasinya. Oke, nah tujuan kita hari ini adalah saya sebagai fasilitator Arta Sinamo akan membantu Anda untuk memahami apa itu model skor, dan yang kedua adalah bagaimana menggunakan skor di atas. Oke, sudah semangat untuk belajar? Yes? Semangat? Oke, coba angkat tangannya. Yes, kita melambaikan tangan. Berapa skornya, moodnya untuk belajar? Oke, saya 9, moodnya saya untuk belajar. Anda berapa? Yes? Badu berapa di sana? Wih, 10. Terima kasih Budi. Gimana dengan Anita di sana? 8. Aduh, terima kasih. Saya senang belajar Anda semangat meskipun ini sudah malam ya, lewat Zoom lagi. Mata saya semangat sekali untuk berbagi dengan Anda. Gimana semangat kita ya? Ya. Oke. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama. Skor itu adalah singkatan. Kalau skor sehari-hari itu sudah bilang angka, tapi skor itu adalah singkatan dari model kalau kita mau melakukan coaching. S, singkatan yang pertama, ada yang tahu? Yes? Oh, belum. Oke, baik, belum pernah dengar barangkali. S itu adalah simptom, gejala. Oke. C, ada yang coba bisa? C? Oh, coba ketik di kolom chat. Ani di sana benar. Betul Ani, terima kasih. Causes atau penyebab. Namanya juga singkatan, berarti kan kata-kata inti. Oke, tadi S simptom, O C adalah causes. Sekarang kita masuk ke O. Ada yang mau coba? O? Yes? Ada yang menulis opini? Oke. Ada yang menulis oposisi? Oke. Ya, ada Hamidah di sana. Yes, objektif. Objektif itu artinya tujuan atau hasil yang kita harapkan. Sudah ya, 3. Sambil kita ingat-ingat. R adalah resources, sumber daya. Kemudian E, ada yang mau mencoba? E, menduga apa E? Ada yang menulis efisiensi. Oke, ada yang efektif. Yes. Di sini untuk konteks ini adalah efek, dampak bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oke, kita ingat ya. Skor itu singkatan sebagai metode untuk melakukan counseling. Kita ingat aja skor. S tadi apa? Bagus. C apa? Yes. Ya Ani, yes. O apa? Yes. Ridwan di sana, objektif, betul. R apa? Ya. Oh, ada Anita juga, resources. Dan E adalah efek. Sudah ingat ya? Oke, ada model yang sangat mudah kita ingat kalau kita mau melakukan
coaching, skor. Nah, Anda sudah mengingatnya? Sudah mulai paham? Oke, simptom tadi gejala, causes adalah akar masalah, objektif adalah apa yang kita mau capai, resources apa yang kita punya, dan apa dampaknya kalau kita mencapai tujuan itu. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Tujuan yang kedua. Masih ingat apa tadi tujuan yang kedua? Yes? Ya, betul. Hamidah, betul. Bagaimana kita menggunakan model ini? Tapi sebelum ke sana, barangkali ada pertanyaan yang belum jelas? Adakah pertanyaan? Yes, silakan. Anita. Yes, time for you. Baik. Wah, pertanyaannya keren. Nah, pertanyaan Anda nanti dijawab di bagian yang kedua ya. Sabar, simak. Kita masuk kepada satu persatu bagaimana menggunakan itu. Tadi apa tadi simptom? Gejala. Nah, sekarang bagaimana kita menggali untuk mengetahui gejala apa yang terjadi pada klien kita. Jadi gejala atau tanda-tanda dari masalah yang dihadapi. Atau juga gejala adalah jurang yang seharusnya antara keinginan dan kenyataan. Ada jurang di sana. Itu merupakan gejala atau simptom. Nah, pertanyaan apakah kita yang akan kita ajukan? Saya coba dulu ya. Masih ingat Prul dulu? Oke. Apa gejala yang Anda rasakan? Nah, jadi, apa masalah yang Anda rasakan? Apa kesulitan yang Anda hadapi? Apa yang Anda lihat ada yang tidak beres gitu ya. Kemudian, apa gejala yang mungkin juga Anda dengar? Dia kelihatannya bermasalah tuh tentang ini. Gitu. Jadi kita menggalinya supaya mengetahui bahwa klien itu sadar dia punya masalah. Nah, memang bagian inilah yang tidak mudah karena harus istilahnya mengidentifikasi sejumlah hal-hal yang terjadi, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, itu kan ada berkecamuk di sana, ada yang belum beres gitu. Nah, hal-hal itulah yang harus kita tanyakan, kita gali dari klien. Jadi pertanyaannya, apa gejala Anda lihat? Apa masalah yang Anda rasakan? Apa kesulitan yang Anda hadapi? Itu model-model pertanyaan yang kita bisa ajukan. Anda punya masalah? Coba kita langsung praktek ya. Coba tuliskan di kolom chat. Yes, saya juga punya masalah. Saya kadang-kadang kurang bisa membagi waktu karena kesibukan yang cukup variatif. Nah, seharusnya kan harus diatur waktunya. Ini. Tapi ternyata nggak bisa saya mengatur waktu seefektif dan semua bisa tercapai. Itu masalah saya sekarang. Apa Anda masalahnya? Coba tuliskan di kolom chat. Yes? Ya. Oke. Bagus. Itu latihannya. Baik. Nanti kapan-kapan kita akan membahasnya menggunakan itu. Nah, bagaimana kita menggunakan atau bertanya tentang causes? Tadi sudah S, sekarang C. Jadi kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali tentang penyebab atau akar masalah. Akar masalah. Biasanya itu yang terlihat di permukaan adalah masalah. Tapi akar masalah, namanya akar, seringkali dia tersembunyi. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang kita ajukan?
Menurut Anda, apa penyebabnya? Oke. Ada yang mau mencoba mengajukan pertanyaan? Pengalaman Anda melakukan coaching? Ya, apa sebabnya? Ya, bagus. Betul, Anita. Mengapa itu terjadi? Yes, pertanyaan Anda bagus. Ya, kalau kira-kira Anda masih belum jelas tentang akar masalah, tanyakan kepada dia why. Kalau perlu 3 kali. Contoh, mengapa nggak bisa membagi waktu? Karena kurang disiplin. Mengapa nggak bisa disiplin? Oh, karena terpecah perhatiannya. Mengapa nggak bisa terpecah? Mengapa terpecah perhatiannya? Ya, karena kurang pinter aja mengatur waktu. Gitu. Itulah akar masalah. Biasanya kalau kita tanyakan 3 kali, mentok. Biasanya itulah akar masalah. Oke, kembali kepada kasus Anda tadi. Apa masalah Anda? Tadi sudah tulis bukan? Coba identifikasi. Apa akar masalahnya? Mengapa itu terjadi? Yes? Bisa? Coba dulu. Ada yang mau share? Oh, keren, Badu. Terima kasih sharing Anda. Ya, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Objektif. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang kita ajukan untuk menggali apa sebenarnya yang diinginkan atau apa sebenarnya yang diharapkan. Kemudian apa yang seharusnya terjadi kepada klien. Jadi bentuknya pertanyaan ya. Kita giring dia lewat pertanyaan-pertanyaan kita sehingga keluar masalahnya apa, mengapa itu terjadi, seharusnya bagaimana, idealnya yang dia inginkan, dia harapkan, dia bayangkan akan terjadi apa. Itulah pertanyaan-pertanyaan objektif. Kayak kasus saya tadi, saya maunya waktu dikelola dengan tepat, on time, dan semua pekerjaan tepat waktu dimasukkan. Masih ingat SMART ya? Kalau kita merumuskan tujuan, urutan kriteria SMART. Spesifik, berguna, terukur, relevan, dan ada waktunya. Paling keren kalau kita bisa rumuskan itu. Apa sebenarnya yang kita harapkan? Oke. Yes, Emilia. Coba share di sana. Apa sebenarnya yang Anda harapkan? Yes. Bagus Emilia. Ya. Betul. Baik. Keren kelas ini. Sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat. Resources. Nah, pada bagian ini kita bertanya langkah-langkah apa yang kita lakukan dengan menggunakan 2 sumber daya kita sendiri maupun sumber daya yang ada di sekitar kita. Kita udah belajar kan kemarin tentang sumber daya? Semangat kita, kemauan kita, keinginan kita. Bagaimana kita menggunakan itu? Lewat langkah-langkah yang kita susun. Dan kalau kita punya teman, ada link, ada orang lain, bagaimana kita memanfaatkan orang lain untuk memperlancar langkah-langkah mencapai tujuan tadi. Itu dia yang di resources. Gimana kasus Anda? Apa yang Anda lakukan? Ya? Oh, yang dari Papua. Yes. Coba share. Apa tadi masalah Anda? Apa akar masalahnya? Kemudian apa yang Anda inginkan dan Anda punya sumber daya apa? Yes. 2 menit. Ya, Cornelius, terima kasih. Sudah lebih tepat. Hanya di bagian resourcesnya tadi ya, sedikit diperbanyak. Tapi Anda sudah lebih bagus dalam memberikan pendapat. Dan sistematika berpikirnya itu loh. Ya, keren sekali. Terima kasih Badu. Ya, sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir. Efek dampak. Pertanyaan-pertanyaan kita yang kita perlu ajukan ke klien adalah
Apa dampaknya bagi diri sendiri kalau tujuan itu tercapai? Itu dia. Jadi kita ajukan pertanyaan itu sampai klien merasa, oh iya ya, kalau saya mencapai tujuan saya berguna, saya lebih bahagia, saya lebih efektif, saya lebih banyak mencapai tujuan. Biasanya statement-statement itu yang diajukan. Kemudian yang terakhir adalah, apa dampaknya buat orang lain karena tujuan yang kita susun tadi tercapai. Kepada orang lain atau juga kepada institusi atau lembaga di mana kita bekerja. Oke. Yes. Apa dampaknya dari latihan tadi yang Anda punya? Ya, Anita? Saya lebih bahagia. Keren. Gimana Anita di sana? Yes, wih, saya dapat duit. Keren. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi, penting sekali kita menolong klien untuk menggunakan model skor. Gunakanlah model skor. Apa tadi skor? Yes. Causes? Yes. Objective? Yes. Resources? Yes. Efek. Nah, kalau kita gali ini, kita explore masalah mereka dan mereka melihat apa yang mereka inginkan dan dampak kalau mereka melakukannya, mereka pasti bersemangat untuk melakukannya. Oke, adakah pertanyaan di seputar bagaimana menggunakannya? Yes? Oh, jelas. Terima kasih, saya bangga semangat Anda tinggi sekali untuk belajar sesi ini. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya. Bye.